Salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumbanturuan. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, Haleluya, Beshem Yesu Amasya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gejala diabetes. Ya, mungkin barangkali Anda sudah banyak melihat tentang gejala diabetes dari berbagai video yang lain, tapi saya mencoba memberikannya lewat perspektif atau gambaran yang berbeda ya. Jadi barangkali itu mungkin ya, jadi bukan barangkali itu bukan maksudnya batu, pasir, lumpur ya, bukan ya, itu barang yang ada di kali ya. Kalau ini saya maksudnya barangkali itu mungkin. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas beberapa topik. Pertama adalah kita mau kenali tanda objektifnya ya, nggak pakai perasaan nih, kita bicara objektif. Nah kemudian kenali kondisi tubuh yang terjadi ya, jadi kalau orang diabetes tuh kita ngomong gejala, apa sih yang terjadi, ada apa sih dalam badan kita tuh, kenapa gitu. Baru kemudian kita bicara gejala ya, kita minta Anda mengerti, mengenali gejala pada penderita diabetes, kemudian baru keempat itu cara mengatasinya. Nah berikut saya kasih lihat gambar atau tabel dari pemeriksaan gula darah. Nah, Anda bisa lihat bahwa tanda objektif itu adalah pemeriksaan lab. Nah, tanda objektif itu juga ada yang bisa benar-benar objektif, ada yang bisa kelihatannya demikian tapi nggak demikian. Maksudnya gini, pemeriksaan gula darah puasa itu kan harusnya di bawah 100, 80 sampai 100. Kalau 100 sampai 125 miligram per desiliter itu katanya prediabetes ya. Nah, tapi kan pada saat tertentu misalnya nih orang puasanya kelamaan atau ada yang tricky, dia makan obat dulu, maka gula darah sewaktu puasa diperiksa bisa berbeda, betul nggak? Nah, kemudian pemeriksaan yang berikut adalah tentang HbA1c. Nah, HbA1c itu adalah gula darah yang menempel pada hemoglobin. Karena hemoglobin itu umurnya rata-rata 3 bulan, jadi kadar gula darah yang menempel pada hemoglobin itu lebih akurat kondisinya. Nah, Anda bisa lihat tabelnya ini. Kalau Anda ingin sehat, maka HbA1c-nya itu sebaiknya di bawah, tulisannya ya, kalau normal di bawah 5,7. Saya sendiri maunya di bawah 5,5 ya. Jadi Anda bisa lihat perbandingan atau comparison dari dua jenis pemeriksaan ini. Pakai dua-duanya kalau bisa, HbA1c dan gula darah puasa, biar objektif. Nah, target kita adalah gula darah puasa Anda normal. Oke. Berikut. Nah, ini saya mau lihat kondisi yang terjadi pada penderita diabetes. Saya mau ngasih lihat secara umum yang namanya anatomi ya. Anatomi itu artinya gambaran tubuh, bukan anatomi ente Rudi, bukan begitu ya. Anatomi itu tentang ilmu urai ya, diurai. Nah, sekarang yang mau saya kasih lihat adalah gambaran pembuluh darah. Ini ada dua gambar di situ. Satu gambar pembuluh darah terdiri dari 3 gambar, dan satu lagi gambar anatomi tubuh secara keseluruhan. Nah, pada penderita diabetes, lihat tuh, yang pertama kan pembuluh darahnya bersih. Nah, yang kedua mulai ada penyumbatan. Nah, yang ketiga penyumbatan total. Nah, pada penderita diabetes ini sudah terjadi penyumbatan pembuluh darah. Prosesnya panjang. Jadi nggak yang tiba-tiba terjadi penyumbatan pembuluh darah tuh nggak ada ya. Prosesnya panjang dan bertahun-tahun, karena apa-apa yang meningkatkan gula darah dikonsumsi ya, dilakukan, dan apa-apa yang menurunkan gula darah tidak dilakukan atau tidak dikonsumsi ya. Jadi ini kondisinya Anda bisa lihat. Makanya karena orang atau penderita diabetes itu pasti terjadi masalah pada pembuluh darah, para dokter mengatakan diabetes itu sebagai cardiovascular disease atau penyakit jantung dan pembuluh darah ya. Jadi pada penderita diabetes itu nggak usah heran, Anda bisa kena stroke ya, Anda bisa kena serangan jantung,
Anda bisa kena gagal ginjal, dan Anda bisa impotensi. Makanya orang laki yang diabetes itu kemampuan seksnya, vitalitas seksnya, kemudian gairah seksnya, kemudian stamina seksnya itu turun. Apa bedanya? Vitalitas itu kemampuan berdiri, ya, keras nggak gitu. Penderita diabetes itu bisa lama-lama jadi lembek gitu. Jadi kalau pada saat penetrasi itu susah ya, kayak sosis dia, kayak tape. Kalau yang bagus kayak mana? Kayak timun, keras ya, buat mentung, sakit gitu. Nah, kemudian kalau gairah ya hasrat, keinginan. Nah, orang diabetes itu sendiri keinginannya itu kurang, ya nggak kepengen ngapa-ngapain. Jadi itu karena pada penderita diabetes biasanya hormon testosteron tuh turun juga. Testosteron itu zest of life, hormon kehidupan. Jadi ketika bicara gairah jangan pikirin hanya seks aja ya. Gairah itu adalah gairah untuk bekerja, gairah untuk bermain, gairah untuk memperoleh sesuatu, cheerful ya, bersemangat gitu. Gairah itu adalah urusannya semangat. Nah, kemudian kalau durasi ya artinya stamina. Penderita diabetes itu stamina untuk aktivitas apa-apa turun, stamina untuk beraktivitas fisik turun, olahraga juga tenaganya nggak ada, termasuk urusan seks. Nah, jadi ini yang terjadi pada penderita diabetes, yaitu salah satunya adalah disfungsi seksual ya, atau impotensi, salah satu dari disfungsi seksual. Oke, jadi ini adalah kondisi yang terjadi pada penderita diabetes. Apalagi kondisi yang terjadi, Anda bisa lihat di sini adalah terjadi biasanya penderita diabetes juga mengalami pengentalan darah. Nah, Anda bisa lihat ini ada dua tabung berisi darah. Nah, tabung ini sudah di centrifuge, diputar, kemudian terpisah ya. Jadi di tabung ini terpisah, biasanya kan ada 3 bagian nih, 3 bagian. Nah, bagian yang paling atas itu namanya plasma atau cairan darah ya. Dan yang kedua itu adalah bagian sel darah putih, yang ketiga adalah sel darah merah. Nah, plasma orang sehat itu harusnya bening. Anda bisa lihat seperti ini, gambarnya agak bening. Nah, kalau plasma penderita diabetes atau hipertensi ya, atau kolesterol tinggi, seringkali plasmanya seperti ini, keruh gitu ya, warnanya kental. Nah, ini kalau sudah mengalami seperti ini kan Anda bisa tahu. Tadi kan darah itu kalau diambil kan kita larut semua kan, ketika kita sentrifuge terpisah. Nah, di sini kelihatan nih yang namanya plasma yang mengalami, atau cara yang mengalami pengentalan darah akibat plasmanya kental ya seperti ini. Nah, jadi bisa bayangin kalau darah Anda kondisinya seperti ini pada penderita diabetes, maka konsekuensi logisnya macam-macam ya. Nah, nanti kita belajar gejalanya apa aja nih gara-gara tadi 2 hal tadi ya. Pertama, terjadi penyumbatan pembuluh darah, kedua terjadi pengentalan darah. Dan ini prosesnya bertahun-tahun ya, bukan sekarang makan yang manis-manis terus kemudian besok diabetes, nggak ada. Prosesnya bisa puluhan tahun ya, bisa 30 tahun. Nah, kemudian ketika sudah terjadi organ damage ya, kerusakan organ, baru dia mulai bermanifestasi gitu. Nah, ketika bermanifestasi mungkin Anda sekarang mencari solusi. Mungkin Anda nih yang sekarang nih lagi nonton video saya, lagi mau mencari tahu ada apa sih orang diabetes tuh. Nah, manifestasinya seperti apa sih? Kok nggak enak ya badannya ya? Apa sih yang terjadi dalam badan? Nah, ini yang terjadi ya. Nah, biasanya kalau untuk laki-laki nih, saya langsung kasih tahu nih, yang selalu ini jadi kepikiran itu adalah masalah seks. Karena orang laki itu ketika bicara seks itu penting banget gitu ya, bukan penting saja, penting banget gitu. Nah, masih umur 25 dia mungkin kayak singa buah garang gitu ya. Pokoknya semangat, dia makan enak-enak, dia santai aja. Umur 30 masih oke lah. Kemudian karena proses yang mendukung bermanifestasinya diabetes diterusin, ditambah umur 30 tahun itu terjadi penurunan hormonnya turun, massa ototnya turun, badan lebih mudah gemuk ya. Hormon-hormon juga turun, kemampuan tubuh untuk menghandle masalah pengentalan darah, menghandle masalah penyempitan pembuluh darah berkurang, maka mulai bermanifestasilah kondisi peningkatan kadar gula darah ini. Nah, salah satunya adalah ini, disfungsi seksual. Tadinya tahan lama, lama-lama tahan sebentar, lama-lama akhirnya berdiri juga nggak kuat gitu ya. Nah, ini biasanya yang mengganggu sekali nih buat laki-laki nih. Mungkin Anda yang laki-laki merasa ini nih, kalau udah ngerasa stamina vitalitas seksual Anda berkurang,
mungkin coba harus periksa kondisi Anda. Jangan-jangan Anda sudah mengalami diabetes ya, atau mungkin jika Anda perempuan, kemudian pasangan Anda kok kayaknya letoy gitu ya, lemah, letih, lesu, loyo, letoy, lunglai gitu ya. Tadinya nggak apa-apa, kok lama-lama letoy, dan kemudian jadi takut kalau mau diajak berhubungan badan gitu ya, kayak menghindar, nggak usah berpikir yang aneh-aneh dulu ya. Kemudian ketika berhubungan badan nggak seperti biasanya gitu ya, lagi berhubungan malah kadang-kadang bisa hilang ereksinya. Nah, coba diperiksa, jangan-jangan sudah mengalami diabetes ya. Ini tanda yang biasanya udah mulai bisa kita rasakan ya. Oke. Nah, berikut gejala diabetes yang klasik yang mungkin Anda sering dengar ya, tapi kita ulang aja nggak apa-apa. Pertama, namanya orang sering lapar. Orang diabetes itu sering lapar karena apa? Karena nutrisinya nggak bisa masuk ke dalam sel. Tadi saya kasih lihat gambaran pengentalan darah. Terjadi tuh penggumpalan darah, kemudian darahnya mengental. Itu nutrisi yang ada di dalam plasma itu nggak bisa masuk ke dalam sel. Susah dia. Nah, jadi dampaknya apa? Dampaknya nutrisinya hanya berputar-putar aja di dalam pipa pembuluh darah itu. Jadi orangnya sudah makan tapi kok lapar gitu. Nggak, kenapa? Karena nutrisinya nggak dapet. Kemudian haus. Demikian juga ketika terjadi pengentalan darah dan lengket, air itu juga nggak bisa diantar ke sel. Makanya haus dia. Sel kita ngerasa, aku haus nih, bagi minum dong, kan gitu. Tapi ketika kita sudah minum, dia juga nggak terpakai airnya, kita kepengen minum terus. Nah, konsekuensi logisnya ketika cairan banyak dalam pembuluh darah, maka ginjal itu bekerja lebih keras, langsung dibuang sama dia air itu. Nah, karena cairan darah juga kental ya, cairan darah juga kental, maka ginjal pada penderita diabetes itu bekerja lebih berat. Maka tidak heran sekitar 40% sampai 50% orang yang gagal ginjal itu punya diabetes ya, punya masalah dengan gula darah yang tinggi. Jadi itu berkorelasi, berhubungan ya. Nah, kemudian apalagi suka ada perasaan seperti kebas ya pada penderita diabetes itu. Kebas, tahu kebas? Kalau lagi pegang golok, oh itu ditebas, bukan? Kebas itu salah satu makanan dari Timur Tengah. Bukan, itu kebab. Kebas itu dibacok tahan pukul. Oh bukan, itu kebab. Kebas itu parestesi Baal ya. Kadang-kadang merasa kok kayak nggak ada rasa begitu. Nah itu orang diabetes ya. Di rasa tuh kayak kebas gitu, nggak ada rasa ya. Kesemutan kadang-kadang ya. Oke, nah berikut blurry vision atau mata tuh kadang-kadang nggak awas lagi, berkurang. Nih biasanya pada orang yang lebih tua nih ya. Makanya orang diabetes itu bisa sekali membentuk yang namanya katarak ya, penyakit pada mata. Jadi nggak bisa ngelihat dengan baik gitu ya. Nah, padahal nih orangnya katakanlah mata duitan gitu ya, bingung dia. Sedangkan biasanya doyan sama duit nih, sama duit aja kok jadi nggak bisa kelihatan nih duit nih gitu ya. Nggak, ini hanya bercanda ya. Saya pengen supaya Anda bisa mewaspadai. Bahkan Anda yang senang duit pun ketika kena diabetes nggak bisa ngelihat jelas itu duit, kan jadi nggak enak tuh ya. Just kidding ya, ini kita bicaranya santai supaya bisa masuk. Ini bukan ceramah ilmiah, sehingga Anda bisa waspada gitu. Nah, kemudian tentu pada pemeriksaan terjadi kadar gula darah yang tinggi ya, dan kemudian banyak pipis, tadi kita udah bahas. Nah, ini yang terjadi gejala-gejala pada penderita diabetes akibat dari tadi kondisi yang sudah terjadi pada tubuh kita. Terjadi penyumbatan pembuluh darah, terjadi pengentalan darah, sehingga kita bisa merasakan gejala-gejala itu. Oke, nah berikut solusi. To the point, solusinya. Pertama adalah solusi yang paling waras adalah jangan tingkatkan kadar gula darah Anda berlebihan. Artinya jangan memilih makanan yang meningkatkan kadar gula darah yang tinggi mulai hari ini sampai selamanya ya. Makanan pokok adalah karbohidratnya adalah karbohidrat yang kompleks ya.
bisa dengan beras merah sebagai sumber karbohidrat Anda, bisa kacang merah, bisa oatmeal boleh, quinoa boleh ya. Kemudian kalau mau makan pasta, pasta itu spaghetti ya, bukan pasta gigi ya. Orang Indonesia kalau dengar pasta itu masih banyak pasta. Aduh dok, masa makan pasta dok, gimana rasanya, itu rasa mentol. Bukan. Pasta itu misalnya spaghetti, misalnya makaroni ya, itu contohnya. Tapi cari yang seratnya banyak ya, harus mulai waspada. Kemudian juga bisa makan kacang hitam ya, kemudian ubi, singkong sebagai sumber karbohidrat utama kita. Jadi makan nasi putih yang pulen, roti putih, bakmi, bubur ayam itu udah coret, itu nggak bisa ya, karena dia cepat sekali meningkatkan gula darah. Kalau Anda masih makan kayak gini ya nggak apa-apa, saya nggak larang ya, tapi konsekuensi logisnya ada, gula darah Anda tinggi terus. Nah, jadi jangan nanti Anda bilang, aduh dok, saya kan udah makan obat ya. Saya kasih ilustrasi nih, saya tampar pipi saya, aduh sakit, saya makan obat. Saya tampar lagi, aduh sakit, saya makan obat. Bagaimana menurut Anda jawaban Anda ketika saya tanya gimana supaya pipi saya nggak sakit? Jangan ditampar, betul nggak? Kalau saya bilang saya tampar, tapi kan saya minum obat gitu. Iya benar, tapi ngapain ditampar gitu? Nah demikian juga dengan sumber karbohidrat. Ngapain Anda memilih karbohidrat yang meningkatkan gula darah kalau untuk kemudian minum obat, kalau supaya gula darah Anda tidak naik, Anda bisa memilih karbohidrat yang tidak terlalu meningkatkan gula darah gitu. Ya, itu logika ya. Kalau Anda terus-menerus meningkatkan kadar gula darah dengan memilih makanan tadi yang saya bilang, nasi putih, mie ayam, bubur ayam, martabak, bakpao, donat, roti, kue setiap hari, dan kemudian bilang, yang penting ada obatnya, ya sama aja kayak tadi, ditampar minum obat, tampar minum obat. Sampai kapan Anda bisa merasakan kondisi tubuh yang lebih normal? Nggak enak gitu ya, mungkin nggak enak karena Anda maunya yang enak-enak. Sebetulnya enak itu persepsi, dan persepsi itu bisa dilatih ya. Jadi sebagai contoh, orang Belanda kalau Anda kasih jeroan, soto jeroan, mungkin Anda mereka itu langsung begitu ngelihatnya mual. Demikian juga dengan kalau Anda dikasih keju dari Belanda, baru cium baunya aja udah muntah. Padahal buat orang Belanda kejunya itu enak sekali, dan buat Anda penggemar jeroan itu luar biasa enaknya. Kok bisa begitu? Ya karena persepsi yang selama ini dilatih gitu. Nah demikian juga dengan makanan enak, mulailah melatih persepsi Anda, karena yang bisa mengatur persepsi Anda ya Anda sendiri, kan begitu ya. Jadi itu pertama, tukar karbohidratnya, dan kedua juga tukar pemanisnya. Saya sarankan mulai hari ini stop gula pasir dan pakai gula aren yang asli. Jangan sampai gula aren campur gula ya. Bukan gula merah semata ya, tapi gula aren. Sebab gula merah itu bisa juga adalah gula pasir yang dimasak ya, jadi karamel. Itu gulanya tampaknya gula merah ya. Atau gula kelapa yang ternyata ada gula pasirnya. Hati-hati, pakai gula aren yang murni, dan atau pakai madu. Nah, hati-hati juga dengan madu. Madu juga bisa karamel. Nah, cari madu yang murni. Nah, pakai gula aren atau madu adalah salah satu alternatif untuk Anda yang doyan sekali manis, untuk memberikan rasa manis. Jadi yang pertama, pilih karbohidratnya. Nah, yang kedua adalah saya minta Anda, ini tips sederhana aja ya, Anda mulai hari ini sampai selamanya rutin konsumsi kunyit dan atau jahe. Kunyit dan atau jahe. Kenapa? Karena kedua materi ini, kedua herbal ini, kedua rempah-rempah ini, kedua rimpang ini, kunyit dan jahe itu punya kemampuan untuk membantu mengontrol gula darah, baik langsung maupun tidak langsung ya. Kunyit membantu memperbaiki jaringan termasuk liver, pankreas yang memproduksi hormon insulin, jaringan otak yang membantu memperbaiki jaringan otak. Mungkin Anda diabetes sudah terkena stroke ya, memperbaiki jaringan jantung. Mungkin Anda diabetes sudah kena serangan jantung ya. Nah, kunyit membantu. Nah, demikian juga kunyit punya kemampuan mengencerkan darah secara alami. Nah, jahe juga punya kemampuan mengencerkan darah secara alami dan juga membantu membuka pembuluh darah. Anda boleh campur kunyit dan jahe, Anda boleh pisah masing-masing, kunyit dengan lemon misalnya,
jahe dengan lemon atau jahe dengan bubuk coklat atau kunyit dengan santan kelapa, terserah Anda. Tapi saya minta Anda setiap hari ada komponen kunyit dan jahe. Kalau bisa ya, kalau bisa kunyit dan jahe, bukan atau ya. Kalau bisa kunyit dan jahe. Ya. Jadi harus ada dua-duanya setiap hari. Maksudnya bukan berarti harus dicampur, tapi ada kunyit dan ada jahe setiap hari. Ini akan sangat membantu Anda yang punya masalah diabetes, tapi dalam konteks karbohidratnya sehat. Anda nggak boleh memperlakukan kunyit atau jahe sebagai obat ajaib, itu nggak bisa. Nggak ada itu ceritanya. Walaupun katanya penelitiannya bagus, kunyit ABC, jahe ABC penelitiannya begini begitu, tapi kalau Anda sumber karbohidratnya tetap masih makan nasi putih, mie ayam, bubur ayam, martabak, donat, bakpao, roti, kue, nggak bisa. Saya tidak menentang makanan itu ya. Buat orang yang belum bermanifestasi jadi diabetes, sekali-sekali sih nggak apa-apa. Atau ketika Anda sudah bisa punya pola hidup yang sehat, diabetes Anda, gula darahnya tinggi, kemudian terkontrol normal, sekali-sekali makan itu nggak apa-apa, tapi bukan sebagai makanan harian lagi ya. Jadi ini yang kedua yang saya anjurkan buat Anda, kunyit dan jahe. Nah, yang ketiga, terakhir tentunya sebagai tips sederhana hari ini, saya ingatkan berulang-ulang bahwa exercise is medicine. Ya, good food is medicine, exercise is medicine. Jadi, mau diabetes, mau diabetes sih, saya sarankan Anda jalan kaki atau sepeda atau berenang, pokoknya aktivitas aerobik itu 5-6 hari seminggu. Karena itu dibutuhkan tubuh Anda, bukan diinginkan, dibutuhkan ya. Dibutuhkan tubuh Anda untuk hidup. Manusia tidak didesain oleh Tuhan menjadi pekerja di belakang meja sebetulnya. Aslinya dulu pada saat penciptaan awal, ya buat orang yang percaya soal penciptaan ya. Ya, yang nggak percaya juga nggak apa-apa sih. Tapi manusia pada awalnya, kalau kita kembali ke 6.000 tahun yang lalu tuh tidak ada programmer komputer, tidak ada banker, tidak ada politikus, tidak ada ya Anda sebutlah pekerja di balik meja gitu, nggak ada ya. Dulu tuh orang bekerjanya berburu, bertani, dan semuanya bermain fisik gitu. Dan itu di tubuh manusia terdesain seperti itu. Nah, ketika zaman semakin modern dan Anda semakin banyak berkurang aktivitas fisiknya, maka yang menjadi kebutuhan tubuh itu tidak Anda penuhi. Makanya saya ingatkan, penuhi minimal jalan kaki 5-6 hari seminggu. Bagusnya bagusnya 1 jam. Tapi kalau Anda cuma bisa 15 menit pun, 20 menit pun kerjain. Pekerjaan rumah tangga, kemudian jalan di kantor, nggak dihitung ya. Jalan itu agak cepat, konstan, rutin. Nah, kemudian satu lagi yang mungkin harus diperhatikan adalah latihan beban, fitness. Saya hanya bicara konsep aja, karena nggak bicara terlalu banyak di sini, ntar supaya tidak terlalu panjang. Aktivitas fitness itu misalnya push up, yang gampang ya push up, ya. Kemudian berdiri jongkok atau squat, kemudian chin up atau pull up. Mungkin agak berat kelihatannya, tapi semua bisa dimulai step by step. Itu aja yang saya minta Anda kerjakan. Kenapa? Karena di atas 30 tahun terjadi pengecilan otot akibat hormon turun, otot makin kecil di sekujur tubuh kita, dada, bahu, punggung, perut, pinggang, paha depan, paha belakang, betis, lengan, itu volumenya mengecil. Nah, ketika volume mengecil, maka organ yang paling banyak mengkonsumsi gula ini berkurang kapasitasnya. Kayak motor aja ya, kayak motor. Bayangin motor itu yang 150 cc sama yang 100 cc tentu beda kapasitas mesinnya ya. Motornya 150 cc dan 100 cc. Nah, badan Anda tuh waktu di bawah 30 tahun tuh seperti mesin gede, 150 cc. Makin tua umurnya makin kecil ototnya, seperti mesin 100 cc. Jadi Anda makan gulanya sama, sumber gulanya sama, sumber karbohidratnya sama, tapi karena mesinnya lebih kecil, maka tubuh akan merasakan kelebihan kalori. Dampaknya nanti ditimbun di dalam tubuh, dampaknya nanti meningkatkan risiko diabetes ya. Jadi itu saran saya untuk bisa membantu Anda mengontrol gula darah Anda. Baik, demikian sampai saat ini video ini, sampai di sini. Saya minta tolong Anda untuk bagikan kepada saudara Anda, kerabat Anda, teman-teman Anda. Tolong dibagikan ya, karena ini penting sekali buat mereka, buat mencegah diabetes. Dan atau barangkali teman-teman ada yang saudaranya atau temannya yang sudah punya gejala diabetes tapi nggak sadar ya. Jangan-jangan diabetes tapi mereka belum periksa. Makanya Anda akan sangat membantu mereka kalau mereka yang tidak tahu menjadi tahu ya.
Tolong di-share, kemudian di-like videonya, dan di-subscribe ya, subscribe itu gratis. Demikian video dari saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda, melindungi Anda, menyinari Anda dengan wajahnya, memberi Anda kasih karunia. Salam sehat.